tanya dulu. Bagaimana Ustaz hukumnya orang yang berpuasa lalu tidak sholat? Nah, ini ya. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ini paling banyak pertanyaan nih. Ya. Orang yang berpuasa selagi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan membatalkan puasa, maka puasa tetap sah. Ingat, puasa tetap sah. Akan tetapi dalam berpuasa itu yang dikejar selain sah secara zahirnya puasa, juga sah secara batinnya puasa. Batinnya puasa itu apa? Yakni ada ajar, ada pahala. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya sah secara syariat, tetapi nilainya tidak ada. Kenapa? Sholat itu dalam kefarduan jauh lebih tinggi daripada puasa. Hati-hati masalah sholat ini pemuda-pemuda. Saya ingatkan, senakal apapun kalian, seapapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Biar macam mana pun bentuk kau, yang penting 5 ini jangan ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lalaikan diri kalian itu, ya, jangan sampai melalaikan kalian anak kalian, harta kalian daripada sholat. Dzikrillah ini para ahli tafsir memaknakan sholat. Jangan sampai sholat ini kenapa sih dijadikan beban? Kita di kaum muslimin ini hebat, punya satu ibadah yang hebatnya menghebat. Dan ada sudah lebih hebat daripada sholat ini. Sholat ini tidak disebut sholat kecuali karena dia dari silah. Silah itu apa namanya? Silah itu menyambung berhubungannya antara hamba dengan Tuhannya. Sekarang begini loh, kalian diberi waktu oleh Allah dalam sehari berapa? 24 jam. Allah minta untuk kembali kepada Allah, bermunajat, berbincang dengan Allah cuma 5 kali. Sholat itu paling lama kira-kira berapa menit? 5 menit itulah sudah lama nih ada. Sudah lama betul lah. Kalau sholatnya yang super kilat 2 menit lah selesai. 5 menit itulah sudah subhanallah mungkin. Kalau 15 menit itu sempurna, sudah sempurna. Nah kalau kalian pemuda-pemuda ini 5 menit langgar, 5 kali 5 berarti berapa? 25 menit. Allah minta untuk kembali dengan dia cuma 25 menit. Anggap sudah itu paling lama 1 jam. Sedangkan Allah memberi kepada kita 24 jam. 23 jam kata Allah, terserah kau nak makan 23 jam bebas, kau nak jalan-jalan bebas, kau nak main-main bebas 23 jam, tapi aku minta kembalilah kepadaku 1 jam. Sholat itu bukan satu amal ibadah beban, bukan. Jangan jadikan sholat itu ibadah. Coba tengok peristiwa Isra Mi'raj. Sholat ini satu-satunya ibadah yang diambil langsung oleh Nabi SAW. Sholat itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi berangkat Mi'raj, diundang oleh Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu undangan Allah kepada Nabi Muhammad. Hebatnya zat yang mulia yang mengundang itu, dia kirim hambanya, dia kirim makhluknya malaikat untuk menjemput. Itu tandanya orang mulia. Setelah Allah dengan Nabi Muhammad di dalam hadirahnya Allah, lalu Nabi Muhammad itu diberi hadiah. Hadiahnya adalah ibadah yang paling hebat, yakni sholat. Jadi sebenarnya sholat itu hadiah dari Allah. Hadiah Allah yang diambil oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad memberikan hadiah itu kepada umatnya. Umatnya kalau sholat pasti akan selamat. Jadi kalau ada orang menerima hadiah itu jadi beban, ini orang tanda tanya. Kita lihat, dapat hadiah dari bupati,
Yang antar ke kita Pak Lurahnya atau Sekda datang ke rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa Pak Sekda? Ini hadiah dari Bupati. Kira-kira kita senang nggak menerima hadiah dari Bupati? Itu dari Bupati, ini dari Allah hadiah itu. Coba dengarkan nasihat orang tua dulu. Saya tak pakai hadis, tak pakai Quran. Coba tengok orang-orang tua dahulu nasihati. Nah, selagi kau sholat, kau pasti selamat. Dia beda. Itu nasihat orang tua kita dulu. Selagi kau sholat, kau pasti selamat. Kenapa? Apa sebabnya dalam sholat itu bisa menyelamatkan kita? Apa takbirnya? Bukan. Apa fatihahnya? Bukan. Apa tahiyatnya? Bukan. Apa sujudnya? Bukan. Tapi yang menyelamatkan dalam sholat itu termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, yakni ketika orang mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cuma diucapkan di dalam sholat. Kalau Fatihah kau bisa ucapkan di luar sholat, tapi Assalamu alayka ini hanya terletak dalam tahiyat, dalam tasawuf. Ini di dalam hadis Bukhari disebutkan, man, siapa orang, kata Nabi SAW, yang mengucapkan salam kepadaku, lalu salam itu disampaikan oleh Allah kepadaku, dan aku diperintahkan untuk menjawab salam itu. Bila orang sudah mendapat jawab salam dariku, assalamata, maka keselamatanlah bagi mereka. Itu rahasianya sholat. Makanya ketika mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu titik beratkan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang tak sholat, orang yang ulaika humul khasirun, orang yang paling ruginya orang. Dan orang yang tidak sholat itu di dalam hadis sahih disebutkan, nanti di setiap harinya ketika dia di dalam kubur, itu akan ada satu makhluk Allah yang menemani, yang namanya As-Suja'ul Aqra. Siapa namanya? Suja'ul Aqra. Siapa Suja'ul Aqra ini? Suja'ul Aqra ini adalah ular yang kukunya itu terbuat minal hadid, dari besi. Kukunya ini, kata para ulama, panjangnya perjalanan 1 bulan. Nih, kukunya cuma berjalan di atas kuku, jadi sebulanan kita berjalan, belum selesai lagi kelilingi kukunya tuh. Jadi kayak mana besarnya Suja'ul Aqra ini nanti yang akan mendatangi orang yang mati dalam keadaan tidak sholat. Suja'ul Aqra ini setiap hari sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Bila zuhur dia datang. Allah memerintahkan aku untuk datang kepadamu, kata Suja'ul Aqra. Kenapa? Karena litahawat, karena kau meremehkan dulu sholat sehingga masuk waktu asar. Itu 1 kali petuan, kata Nabi. 1 kali petuan, maka orang ini akan tenggelam sejauh 70 hasta. Itu Suja'ul Aqra, tugas untuk menemani orang yang tidak sholat. A'udzubillahi min. Jadi pesan Ustaz, senakal kalian, sebaik kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu bukan bapak guru yang memerintah. Tapi kalau di sini ada masjid, tidak mungkin tidak sholat. Iya, tak mungkin tidak sholat. Wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sholat semua nih anak-anak kita ini. Kalau sudah Allah, makanya kok azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat azan itu awalnya Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Artinya tidak ada urusan lagi yang lebih besar daripada urusan Allah. Berapa lama sih 5 menit Allah dan bisa kita untuk Tuhan? Sudahlah, kalau kau tak mampu juga untuk sholat tadi itu karena ini kewajiban, cuma kau sadar diri saja. Oh, sholat ini untuk aku bersyukur kepada Allah. 24 jam aku masih boleh bernapas, 24 jam aku masih diberi nikmat, 24 jam aku masih diberi kesehatan. Jadilah 5 menit untuk ucap terima kasih. 5 menit. Saya dulu waktu di Jawa Tengah, di Malioboro, itu saya duduk di pinggir jalan. Itu kawan yang kita duduk itu orang-orang preman-preman di situ. Itu di dalam minuman dari dalam botolnya itu dibungkusnya sama plastik. Itu saya perhatikan, minum apa sih kawan-kawan? Itu ternyata yang diminum bir. Tapi subhanallah, yang saya salut ya, ketika mereka di pasar begitu ada Allahu Akbar itu ditutup sama dia. Saya tanya, "Bapak mana, Bang?" "Masjid lah." "Loh, kok masjid?"
Iya, sholat ini kewajiban. Macam mana pun bentuknya, itu yang namanya wajib ya tetap wajib. Coba salutnya tadi. Mereka yang orang-orang yang di pinggir jalan, azan ditinggalkan untuk demi sholat. Jadi hati-hati betul kalau untuk tidak melakukan sholat. Dan orang tidak akan pernah sukses dunia akhirat bila meninggalkan sholat. Wah, itu ada orang yang tak sholat tapi hebat rezekinya banyak tapi tidak ada keberkahan. Oleh karena itu sholat atau puasanya orang yang tidak sholat, puasanya tidak mengandung manfaat.